Para sahabat, belum lama ini saya sempat berkunjung ke Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Seperti biasa, saya berdiskusi dengan para pihak, tentu bicara desa, saling bercerita, berpendapat, dan ini sesuatu pengalaman yang berharga bagi saya. Di sebuah kesempatan saya sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pemuda desa. Mereka bertutur bercerita tentang kondisi desa sekaligus juga melakukan curhat minta pendapat. Curhatnya begini, desanya itu stagnan, tidak berubah, tidak maju. Kepala desanya itu fasib, tidak dinamis dan seterusnya. Lalu pemuda yang lainnya lagi mengatakan, saya nanti akan berupaya berjuang untuk menjadi kepala desa supaya nanti bisa membangun desa kampung halaman saya menjadi lebih baik. Jadi pertanyaannya kan ini soal bagaimana kita menghadapi kepala desa. Saya katakan bahwa begini, kepala desa itu ya adalah yang bercorak setan, yang melakukan korupsi, rakus, ya pokoknya kayak setan ada. Tapi itu jumlahnya ya sedikit lah. Pada umumnya kepala desa itu ya tetap manusia, tetap punya hati, tetap punya moral. Tapi belum tentu punya keberanian dan kemampuan. Jadi artinya begini, bahwa kita penting untuk memandang kepala desa itu sebagai manusia, bukan sebagai setan, dan bukan juga malaikat. Kita tidak mungkin, ini pemerintahan manusia ini. Bukan pemerintahan setan, bukan pemerintahan setan, bukan pemerintahan malaikat. Jadi saya sudah mengatakan bahwa sebagian besar kepala desa di Republik ini itu konservatif. Konservatif itu ya tidak korup, juga tidak reform. Nah, bagaimana kita menghadapi kepala desa yang konservatif? Tentu ini kan ada partisipasi, ada kontrol. Kalau kepala desanya diam, pasif, stagnan, ya kan harus didorong, harus dipartisipasi, harus lebih ditekankan lagi. Nah, kalau kita menghadapi kepala desa yang ini ya, yang tipe setan itu, ya bisa dilaporkan, bisa diadili, bisa dihukum. Itu intinya ya. Jadi kalau tipe kepala desa semacam itu hanya bisa dilawan dengan hukum, karena mereka melanggar hukum. Tetapi kalau kepala desa konservatif ini, dia melanggar politik. Kalau melanggar politik itu kan nggak bisa diadili secara hukum, tapi ya pendekatannya ya politik. Kalau mereka dilawan, pasti akan defensif, dan akan balas dendam. Ya, itu masalahnya di situ. Kalau kepala desa tidak perform atau tidak berkinerja dengan baik, kemudian dilawan, ya mereka marah, dan secara ekstrem ya istilahnya bisa membunuh siapa yang melawan. Atau kalau tidak membalas dendam, ya kemudian mengkooptasi, mencaplok. Karena itu saran saya, kepala desa yang konservatif itu jangan dilawan, tetapi diminta. Diminta apa? Ya diminta itu nanti ujungnya kan negosiasi, ditekan, dibicarakan, dan sebagainya. Jadi diminta ya sesuai dengan denyut kehidupan atau buah bibir yang berkembang dalam masyarakat lokal. Itu harus kita biasakan. Jadi partisipasi itu memang harus tidak mesti harus formal ya. Kalau formal itu baik ya. Tapi kita juga punya arena, punya ruang yang bersifat informal. Misalnya orang masyarakat meminta irigasi supaya diperbaiki. Masyarakat minta supaya jalan yang buruk diperbaiki.
masyarakat minta tentang dana BLT yang tidak merata dan sebagainya ya. Pokoknya yang denyut kehidupan atau hajat hidup orang banyak itulah yang kemudian dibicarakan, dituntut atau disampaikan atau meminta kepada kepala desa. Jadi jangan dilawan. Itu saya pikir sebagai ruang negosiasi. Ya, karena ini satu-satunya ruang yang ada dan terbuka. Kita menegosiasikan kepentingan orang banyak kepada kepala desa itu sebenarnya ruang sekaligus modalitas untuk demokrasi dan sekaligus juga perubahan bagi desa. Karena kalau kita mengandalkan pada ruang yang formal, entah itu perencanaan penganggaran, itu tidak menarik. Satu, karena perencanaan itu sudah sangat formalistik, sangat teknokratik. Ya, jadi kita harus banyak mengisi aturan-aturan atau perintah dari atas. Kemudian yang kedua, kita ini belum punya tradisi yang memadai, kultur yang memadai untuk berdebat di ruang yang sangat formal. Meskipun saya sering mengatakan atau sering mengutip spiritnya masyarakat Minangkabau bahwa demokrasi itu bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Tetapi orang itu tidak siap. Apalagi kalau ini seorang pemimpin itu diserang dari 8 penjuru mata angin, dia akan defensif bahkan marah. Tapi ada cara ya, misalnya ya bicara 4 mata, dari hati ke hati ya, dari jantung ke jantung. Itu akan lebih mengena. Jadi meminta ya, bukan melawan. Kalau melawan ya terus menerus nanti hasilnya akan konfliktual gitu ya. Jadi itu situasinya ya seperti itu, dan karena itu saya pernah juga diskusi dengan serikat petani. Mereka merasa sungkan. Jadi mereka punya lebih radikal kalau keluar desa, tetapi kalau di dalam desa mereka konservatif, tidak enak, sungkan dan sebagainya ya terhadap pola desa. Ya untuk mengatasi rasa sungkan itu ya dengan cara hubungan yang informal, dengan 4 mata, atau datang secara terbatas, atau diskusi istilah saya setengah kamar, jangan satu kamar. Kalau setengah kamar itu orang bisa leluasa dan kepala desa yang diminta itu akan berpikir, akan berbuat. Karena dia punya hati juga. Ya. Dan memang ada juga yang ketiga itu tradisi ini ya, kalau kita ditekan itu kan akhirnya balas dendam. Tetapi kalau diminta ya tersentuh. Ini secara psikologis ya seperti itu. Jadi ini kita biasakan dan kita sudah punya banyak pengalaman. Saya memperoleh cerita para kepala desa itu biasa dinego, ditekan, diminta oleh warga, dan akhirnya pelan-pelan itu para kepala desa itu bisa memenuhi permintaan itu. Ya memang misalnya begini, misalnya tahun ini diminta, kemudian nanti akan dianggarkan tahun depan. Ya, tetapi kalau kita mengandalkan pada ruang yang sangat terbuka, itu akan ada rasa yang sama-sama menjadi beban. Ya. Dan itu justru dengan cara yang sangat informal itu juga menjadi arena bagi kita untuk mendidik istilahnya. Jadi mendidik kepala desa itu tidak harus dengan pelatihan yang dilakukan dari atas, tetapi dialektika secara informal antara kepala desa dengan orang banyak itu juga mendidik leadership, mendidik kepemimpinan. Ya. Dan itu pemimpin semacam itu bisa tumbuh kok dengan proses yang sangat dialektis begitu. Jadi saya selalu yakin bahwa seorang pemimpin yang dipercaya oleh orang banyak itu insya Allah akan selalu dibimbing oleh Tuhan, memperoleh naluri yang jauh lebih kuat daripada daripada nasihat 100 pakar, termasuk juga perintah dari banyak aturan. Ini
suasana psikologis semacam ini penting untuk kita manfaatkan sebaik mungkin dan dengan cara tadi ya, berdialektika dengan cara meminta ya. Dan itu maksud saya sebagai istilahnya the last resort atau cadangan yang terakhir kalau demokrasi desa itu mandek gitu ya. Atau demokrasi tidak tumbuh entah karena kultur yang tidak memadai atau juga karena limbah teknokrasi yang membanjiri desa, maka jalan politik informal dengan negosiasi itu menjadi lebih lebih nendang lah, lebih efektif gitu ya daripada kita secara terbuka. Dan itu bisa kita biasakan karena memang masyarakat kita juga seperti itu. Ya, saling bertetangga, saling bersaudara gitu. Jadi hal yang biasa, dan oleh karena itu ya ini memang fakta sosiologisnya seperti itu. Jadi artinya ya kita ini kan dualisme, ada formal, ada informal, ada yang modern, ada yang tradisional, ada yang melalui satu kamar lalu setengah kamar, ada yang hubungan secara terbuka gitu ya, tapi juga ada ruang-ruang yang terbatas. Bukan berarti kita ini mau tidak transparan, bukan. Ini bukan soal mau kong kalenggong mencuri uang, bukan. Tetapi ini untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kalau kita bicara irigasi, bicara infrastruktur, bicara tentang pengembangan BUMDesa dan sebagainya, ini kan masalah publik. Yang ini kan soal cara saja ya, artinya kita bicara partisipasi itu tidak harus kita mengorganisir orang banyak lalu digunakan untuk melawan kepala desa yang stagnan gitu ya. Tetapi kita punya jalur diplomasi gitu ya, atau jalur lobby, jalur bicara secara adat, sehingga ini penting untuk dicoba dan ini berguna untuk mendidik juga para kepala desa.